Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah kedua atau seringkali disebut Minggu Kerahiman Ilahi. Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Pada bagian Injil Yohanes ini mempunyai arti yang lebih penting karena ini adalah akhir dari sebuah Injil. Kisah pesta sarapan bersama Kristus yang bangkit di tepi danau Galilea adalah semacam sebuah lampiran. Alur cerita Injil utama diakhiri dengan Thomas yang berseru, "Tuhanku dan Allahku." Oleh karena itu Injil terakhir, karena Injil ini bertentangan dengan satu-satunya pernyataan yang jelas dalam perjanjian baru mengenai keilahian Yesus. Firman itu adalah Tuhan dan Tuhanku yang menjadi bagian dari Injil ini, menunjukkan tujuan dan sudut pandang keseluruhannya untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Injil ini melengkapi Injil-Injil yang lain. Injil ini menunjukkan seorang manusia yang juga adalah Tuhan. Sedangkan Injil ini menunjukkan seorang Tuhan yang juga adalah manusia. Dengan otoritas ilahi, Yesus menganugerahkan kepada gerejanya kuasa ilahi untuk mengampuni. Pengampunan yang sejati memang bersifat seperti Tuhan. Ini bukan sekedar memaafkan dan melupakan, namun memaafkan dengan mengetahui bahwa ada luka yang telah terjadi. Sama seperti tulang yang dipatahkan dan disatukan kembali, bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pengampunan dapat menciptakan hubungan cinta yang nyata di kedua sisi, sebuah rahasia berharga dari kemurahan ilahi antara yang mengampuni dan yang diampuni. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang bangkit ini bukan hanya ilusi, melainkan benar-benar manusia yang dapat diraba dan dijamah. Dengan demikian dapatlah dihilangkan kesan seolah-olah para rasul dihinggapi fantasi, dan lagi dikemukakan bahwa manusia Yesus tidak hanya alat penebusan, tapi juga dimuliakan dan turut mengambil bagian di dalam kebahagiaan. Para rasul mengakui terus terang, bahkan mereka mengenal Kristus kembali, bukan berdasarkan atas indrawi mereka. Kristus tetap tak dapat dikenal bagi mereka yang tidak diberi rahmat untuk dapat mengenal dan melihat, barulah dapat terlihat. Persatuan dan ikatan dengan Yesus yang mulia hanyalah mungkin bila orang diampuni dosanya. Dalam diri para rasul dilanjutkan tugas perutusan dari Allah Bapa. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Penampakan-penampakan Yesus mendorong untuk melakukan tindakan pengabdian dan melanjutkan karya penyelamatan. Jadi penampakan ini selalu bersifat sosial, agar dapat memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh para rasul dan Thomas merupakan pengalaman yang hanya terjadi satu kali saja dan sangat istimewa. Gereja tidak dapat mendasarkan iman kepercayaannya akan kebangkitan pada kesempatan melihat dan meraba Kristus, melainkan berdasar pada kesaksian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin.